Satu keyakinan. Dan di sini tidak ada khilaf bahwa ya semua manusia itu diiringi oleh minimal ini 2 malaikat yang menjaga sekaligus menulis. Dan mereka ini saling yatanawab, bergantian. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wan nahar. Ada waktu di mana malaikat itu bergantian menjaga kalian. Datangnya kapan? Di waktu subuh, di waktu asar. Ketika waktu subuh datang kok Pak Ngadimin lagi sholat, nanti yang datang pulang itu ditanya oleh teman-temannya di sono, kamu nemuin Pak Ngadimin gimana? Oh, lagi sholat. Nah, pas datangnya, yang datang pagi kan pulangnya asar. Asar juga pas Ngadimin lagi sholat. Jadi ketika ketemu dengan para malaikat, oh saya datang Pak Ngadimin lagi sholat, saya pergi juga Pak Ngadimin sholat. Tapi kalau Pak Ngadimin datang, itu malaikat datang Pak Ngadimin lagi tidur, pulang juga masih tidur, kata malaikat itu, saya datang Pak Ngadimin tidur, saya pulang juga masih tidur. Mending tidur. Repot kalau pas datang lagi main remi, main judi, pergi juga lagi main judi, lo celaka seneng. Nauzubillah, cuma nauzubillahimin dijaga. Nah ini dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan riwayat ruwiyah, bahwasanya baginda Nabi ruwiyah itu biasanya dhaif hadisnya ya. Ruwiyah itu biasanya dhaif. Bahwasanya diriwayatkan dalam hadis Rasul bersabda, malaikat penjaga penulis amalan itu tidak akan meninggalkan kita kecuali dalam 2 kondisi. Yang pertama ketika buang hajat. Yang kedua ketika sedang sepak bola dengan istri. Ya, itu. Selebihnya ya selalu ada terus. Lah kalau berzina langsung dicatat malahan Pak ya, langsung dicatat malahan, karena alhamdulillah. Pas sepak bola kan, kalau sepak bola halal dengan istri itu baru itu yang ditinggalkan. Nanti kalau sudah selesai baru didatangi lagi. Cuma ini menurut Al-Qurtubi ruwiyah, dan ruwiyah ini biasanya baik. Nah dari sinilah ada anjuran mandi sebaiknya pakai basahan. Tahu basahan ya? Tahu apa basahan itu ya? Kain, sarung atau apa? Dianjurkan. Enggak wajib karena ya enggak nemu hadis yang kuat gitu untuk mewajibkan. Kalau boleh enggak mandi, mohon maaf, tanpa pakai busana? Boleh. Lebih afdal lagi mandi itu pakai basahan, lebih afdal. Kalau sekedar boleh ya boleh saja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Intinya ketika kita sudah tahu bahwa Allah mengutus 2 malaikat untuk menjaga, kemudian menulis semua amalan, perkataan, perbuatan kita, ayo sama-sama mikir sebelum ngomong, mikir sebelum berbuat, mikir, karena ya kan ditulis. Tulis itu bukan berarti cuma tulisan loh ya. Kata bayak tubuh itu kan jamaah ya jema'u, dikumpulkan. Mengumpulkan amalan kita seperti apa? Wallahu a'lam. Manusia saja itu bisa punya CCTV rekaman. Kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia bisa enggak mengumpulkan amalan kita melebihi kita? Bisa. Jangan tulis itu cuma tulis kayak kertas dengan kata banyak tubuh itu jamaah ya cuma disebut kata mbak, kata tudars. Mengapa menulis itu disebut kata mbak? Karena ngumpulin huruf. Iya, alif tambah jim tambah dan sebagainya kan. Jadi dikumpulkan. Jadi kiraman katibin, mulia dan catat, merekam bahasa kita. Bisa dia merekam, bisa mengumpulkan amalan kita semua dikumpulkan. Nanti di akhirat dibuka. Oh, ini ternyata si fulan
Ya dulu, ya ketika udah dibuka di sana nggak ada yang bisa ngingkari mau ngapain. Memang pernah beli apa? Beli ini nggak ngaku, pernah ngambil duit bapak emaknya nggak ngaku, pernah pakai kalau santri pernah pakai sendal temennya, diem-diem ngambil ciki-ciki temennya nggak ngomong, ngambil telurnya Anas nggak ngomong kan gitu ya. Lah iya. Yang lain sekolah kira-kira alah ngaku sakit saja, pura-pura sakit, ya ketahuan semua itu nanti, ketahuan. Malam-malam disuruh tidur, masih nyolong-nyolong wifi, ya ada semua itu semua itu, ketahuan semua. Disuruh jangan buka medsos, masih medsosan, masih Instagram, masih WA, masih Facebook, iya mufid, enggak mufid ya, enggak. Enggak, sebagai contoh saja maksudnya. Ya anak muda aja yang udah mikir, apalagi yang sudah tua, ayo mikir Pak ya. Sama-sama mikir dulu, kita pernah salah, kita segera tobat. Ada mungkin dosa-dosa dulu dengan orang lain, segera minta maaf, minta diikhlaskan. Dicatat di sono. Lah terus kalau dicatat, ya pasti disiksa. Kalau enggak Allah ampuni. Tapi Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Ghafara yaghfiru artinya satara yasturu, Pak. Kalau Allah mengampuni, ghafarallah itu ditutup, ada tulisan. Nah, tulisan. Nah, kalau tulisannya ditutup dengan kertas lagi putih, kebaca atau enggak? Enggak kebaca. Jadi maksudnya Allah mengampuni itu yang sudah ditulis oleh para malaikat itu nanti ditutup. Nah, ya semoga. Nah, kita pernah punya, nggak ada yang nggak punya dosa kan ya? Nggak ada yang nggak. Ya monggo sama-sama kita sering-sering istighfar ya, sering istighfar. Minimal berapa sehari itu? 100 kali. Minimal 100 kali. Kata baginda Nabi Ayyuhannas istaghfirullah fa in astaghfirullah bil yaumi mi'a marrah atau kama qala Nabi. Wahai sekalian manusia, istighfarlah pada Allah. Saya itu istighfar ke Allah minimal 100 kali sehari. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak punya dosa, maksum. Kalau kita punya banyak dosa, ya wis sering-sering banyak istighfar. Ya berbuat salah lumrah manusia berbuat salah. Tapi setelah salah sebaiknya kita segera istighfar dan tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirannya kita itu nggak pernah takut pada malaikat, tapi takutnya pada sundel bolong ya. Padahal bersama kita ada malaikat. Ya, insya Allah mah kalau kita udah yakin ada malaikat membersamai kita, mau jalan kemanapun di malam hari, kapanpun, takut nggak dengan dedemit? Enggak, insya Allah. Udah nggak takut nggak? Wis, jangan kayak emak-emak tidur sendiri, nggak berani biasanya aja. Jalan sendiri nggak berani. Kalau takutnya itu takut yang membahayakan boleh. Maksudnya membahayakan apa, orang yang berbahaya, orang gila, anjing galak itu kan memang berbahaya. Cuma takut dengan bangsa lembut, kita setiap hari diiringi oleh malaikat dan ada satu jin yang selalu mengiringi kita yang disebut dengan qarin. Allahu a'lam bishawab.